Kemudian wal mururu baina yadayil musalli, dan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat, dia lewat di depannya. Itu termasuk maksiat kaki kalau idza kamulat syurutus sutrah, apabila sempurna syarat-syarat sutrah, menutup. Maksudnya syarat-syarat menutup di sini apa? Artinya orang yang sholat tersebut dia menghadap kepada dinding penutup, dan yang dihadapinya itu adalah entah berupa dinding ataupun tiang ataupun sesuatu yang ditancapkan ke tanah yang tingginya itu tidak kurang dari 2/3 hasta, seperti yang kemarin kita bahas dalam bab buang hajat ketika menghadap kiblat. Maka harus pakai tabir penghalat. Nah, begitu juga ketika kita sedang sholat, dianjurkan untuk menghadap kepada sutroh, penghalat, dan minimal tingginya itu 2/3 hasta. Jarak antara kita dengan penghalat itu tidak lebih dari 3 hasta. Mau 3 hasta atau 2 hasta setengah, begitu. Yang jelas tidak lebih dari 3 hasta. Jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka haram hukumnya orang melewati di depan musalli, orang yang sholat tersebut. Paham? Makanya kalau sholat itu jangan di tengah-tengah masjid. Di hadapannya luas, tidak ada tabir penutup apa-apa. Itu makruh. Jadi kalau mau sholat itu mepetkan badan ke dinding masjid begini, atau ke tiang masjid begitu. Jangan di tengah kayak gini. Kamu tidak punya sutroh namanya. Sutroh itu penghalang antara kita berdiri dengan sesuatu itu sutroh namanya. Nah, sutroh ini harus minimal tingginya 2/3 hasta. 1 hasta itu sekitar 50 cm. 2/3-nya sekitar berapa? 37,5 ya. Kurang lebih segitulah. Atau 40 cm anggap. 40 cm kurang lebih. Paham? Begitu. Kemudian kita berdiri antara penutup dengan tubuh kita jangan lebih dari 3 hasta, minimal 3 hasta atau kurang. Nah, kalau ada orang lewat di sini, sunnah kita untuk menahannya begini, supaya tahu bahwa saya sedang pakai sutrah penutup, jangan dilewati, karena hukumnya haram. Bahkan ada, kalau nggak salah, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami itu di dalam kitab Az-Zawajir fin nahyi an iktirafil kabair, atau Az-Zawajir an iktirafil kabair, beliau menyebutkan termasuk dosa besar itu, karena hadisnya sangat keras dalam melarang hal tersebut. La an yaqifa ahadukum la an yaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu in an yamurra baina yadayil musalli, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh seorang dari kalian berdiri selama 40 tahun itu lebih baik untuk menunggu daripada dia melewati di hadapan orang yang sedang sholat, asal dia pakai penghalat. Begitu. Tapi kalau seandainya dia sholat di tengah-tengah masjid seperti ini, di sini, di depannya nggak ada penghalat apa-apa, ada orang lewat, nggak apa-apa, nggak salah orang itu. Atau ketika orang mau lewat di depan kamu, kamu jangan gini-gini, kamu sendiri sholatnya di situ, di tengah-tengah ruangan yang luas. Coba mepetkan ke sini misalnya. Makanya ulun kalau sholat sunat itu pasti mepet ke dinding, paling nggak ke mimbar ini. Begitu, sunnah itu. Bahkan kalau tidak makruh.
Dan para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan yang ditutup itu bahagian tubuh kita yang kanan, karena itu yang paling mulia di antara tubuh kita. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau seandainya dindingnya begini dan di situ ada ruangan kayak gini, ada dinding di sini, maka sebelah kanan kita aja yang ditutup, sebelahnya ketutup, sebelahnya kebuka. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, kalau ini tadi kan pendapatnya mengatakan seperti itu, alasannya adalah karena sisi tubuh yang kanan adalah bahagian tubuh yang paling mulia, yang kanan. Ada lagi yang mengatakan enggak, justru yang kiri ditutupi. Jadi kalau seandainya ini dinding, itu dinding. Jadi kalau kita berdiri di sini, berarti sebahagian tubuh kita ketutup dinding, sebahagian plong ke sana. Nah itu berarti yang kiri ditutupi. Kenapa kalau yang kiri ditutupi? Karena kata para ulama, alasannya yang mengatakan yang kiri justru ditutupi, karena di kiri kita ini ada hati. Nah iblis biasanya akan mengenai hati kita, tapi karena ada penutup, penghalat, maka iblis tidak akan bisa mengenai hati kita. Jadi begitu alasannya. Al-muhim kita pakai sutroh. Kalau langsung ke tengah-tengah dinding ini gimana misalnya? Ya nggak apa-apa, dapat kita pahala sutroh. Dapat kita pahala sutroh. Walaupun ada sebahagian mengatakan makruh, tapi makruhnya itu lebih baik daripada makruhnya yang tidak ada sutroh sama sekali. Paham? Dikarahiyatis sumut ilal jidar katanya, karena dimakruhkan kalau kita bertumpu kepada dinding melulu, tidak ada penghalat dan ruang yang lain terbuka begitu. Ini menurut sebahagian qaul. Al-muhim, kalau kita disuruh memilih antara berdiri di depan dinding dengan tidak ada penghalat sama sekali, maka lebih afdal berdiri di depan dinding, jauh. Nah ini baru berlaku keharaman bagi orang yang melewati di depannya. Tetapi jika ia sembahyang tanpa sutroh, tanpa ada penutup antara dia dengan sutroh, lalu ada orang lewat di depannya, enggak apa-apa. Dan kamu tidak ada hak untuk melarang seperti ini. Kalau dinding tidak ada, tiang tidak ada, minimal sesuatu yang tingginya 2/3 hasta tadi kita taruh di depan kita. Contohnya misalnya dus, minuman mineral nih, apa namanya, dus aqua, walaupun mereknya Prof dibilang aqua juga. ya gitulah, dus minuman mineral kita taruh, taruh, sholat depan situ kita, didirikan biar lebih tinggi misalnya. Atau rehal ini misalnya, rehalnya lumayan, kurang lebih 2/3 hasta ini, taruh di depan kita, sholat, Allahu Akbar. Itu sutroh namanya. Makanya beliau menyebutkan di sini, haram melewati orang yang sholat baina yadail musalli, di hadapan orang yang sedang sholat, idza kamulat syurutu sutroh, apabila sempurna syurut, syarat-syarat sutrohnya. Kalau tidak sempurna, nggak apa-apa, salah kamu, kenapa sholat di tempat yang luas tanpa ada sutroh. Nah kalau kamu ingin memilih juga di tempat yang luas seperti ini, taruh tadi dus atau ini rehal di depan kamu. Nah itulah penghalat antara kamu dengan rehal itu, sehingga jika orang melewati antara kamu dengan rehal itu, maka dia berdosa dan kamu berhak untuk melarangnya begini. Ada yang dikecualikan, kecuali di Masjidil Haram kata ulama, karena di situ penuh, lizdihamin nas, karena sangat penuh manusia di situ. Di Masjidil Haram penuh sekali. Jadi nggak apa-apa kalau kita sholat ada orang lewat di depan kita. Masjidil Haram itu penuh, Masjid Nabawi juga. Nggak tahu sekarang, itu dulu ya, sebelum corona. Nggak tahu corona, kalau kita lihat di TV sih kayaknya nggak penuh lagi, kosong ya. Allahu a'lam.